Secara umum, bentuk umum dari pertidaksamaan aljabar itu seperti ini ya. Jadi dia merupakan suatu bentuk rasional AX per BX lebih kecil dari CX per DX, di mana AX, BX, CX, dan DX ini merupakan suatu suku banyak. Kemudian tanda lebih kecil dari ini bisa digantikan oleh tanda lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari, dan lebih kecil atau sama dengan dari. Nah, himpunan semua bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut disebut dengan himpunan penyelesaian atau biasa kita singkat dengan HP, atau dalam hal ini adalah solusi dari pertidaksamaan. Nah, tersebut. Di sini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita nyatakan pertidaksamaan tersebut sehingga di dalam salah satu ruasnya menjadi 0. Jadi bentuknya seperti ini ya. AX per BX dikurang CX per DX kurang dari 0. Kemudian kita selesaikan proses atau bentuk dari ruas kiri dengan menggunakan sifat aljabar ya, dengan menggunakan proses aljabar. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini ya, bentuk yang lebih sederhana, maka kita cari semua bilangan-bilangan real yang memenuhi semua pembuat 0 dari PX dan QX. Jadi PX sama dengan 0 dan QX sama dengan 0. Lalu kita menentukan setiap tanda-tanda pada setiap interval yang terbentuk ya. Jadi setiap interval kita beri tanda plus dan tanda minus. Kemudian karena untuk kondisi kita ingin mencari bilangan yang lebih kecil daripada 0, maka kita mencari interval yang memiliki tanda minus atau yang memiliki tanda negatif. Nah, itulah yang merupakan solusi dari pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya ya, kita beralih ke contoh. Kita memiliki satu pertidaksamaan X tambah 1 lebih besar atau sama dengan minus 1 per X kurang 1. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali yaitu di mana ruas kanannya itu adalah 0. Jadi sama dengan min 1 per X kurang 1 ya, X kurang 1. Kita menjumlahkan dengan inverse yang ada di ruas kanan. Inverse-nya tidak lain adalah, berarti kita tulis kembali X ditambah 1 ditambah dengan inverse-nya adalah 1 per X kurang 1 ya. Jadi di sini min 1 per X kurang 1 ditambah dengan inverse-nya, karena dia di sini negatif berarti inverse-nya adalah positif, 1 per X dikurang 1. Nah, karena ini penjumlahan terhadap inverse, berarti dia akan menghasilkan X tambah 1 ditambah 1 X kurang 1. Berarti di sini yang ruas kanan menjadi 0. Nah, kita sederhanakan bentuk yang ada di ruas kiri dengan menyamakan penyebutnya. Berarti X tambah 1 dikali X kurang 1 per X kurang 1 ditambah 1 per X kurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Saya tulis di sini, ini menjadi X kuadrat dikurang ya per X kurang 1 ditambah 1 per X kurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Kita jumlahkan,
berarti X kuadrat dikurang 1 ditambah 1 per X kurang 1 sama dengan 0. Berarti 1 dan minus 1 saling inverse, sehingga kita dapatkan X kuadrat per X kurang 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari pertidaksamaan yang terakhir yang kita dapatkan yang ini, ya, kita akan mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya adalah X kuadrat, penyebutnya adalah X kurang 1. Berarti kita memiliki X kuadrat yang akan X kuadrat sama dengan 0. Pembuat 0-nya berarti adalah X sama dengan 0. Untuk penyebutnya, X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Nah, pada garis bilangan kita gambarkan titik 0 dan titik 1. Ya. Nah, pada titik 0 dan titik 1 ini menghasilkan 3 selang. Selang yang pertama, selang yang kedua, dan selang yang ketiga. Nah, pada tiap selang ini kita uji akan bernilai apa pada persamaan. Nah, jadi di sini merupakan selang tutup, ya. Himpunan penyelesaiannya. Nah, kita coba menguji beberapa bilangan yang ada pada pada interval 1 ini. Misalnya kita ambil minus 1. Nah, minus 1 jika kita uji pada persamaan ini, maka akan menghasilkan apa? Min pangkat 2 berarti positif, min kurang 1 berarti negatif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Jadi kita beri tanda di sini negatif. Kemudian yang antara 0 sampai 1, kita ambil satu bilangan, misalnya setengah, ya. Misalnya setengah positif, setengah dikuadratkan berarti 1/4. Dengan berarti 1/4 positif, ya. Dibagi dengan 1/2 atau setengah dikurang 1 akan menghasilkan minus. Berarti positif bagi minus hasilnya minus juga, ya. Berarti bilangan-bilangan yang berada di interval ini akan menghasilkan nilai negatif. Kemudian untuk selang yang ketiga, kita misalnya ambil bilangan 2. 2 kita uji coba ke persamaan ini. Hasilnya 2 kuadrat 4 positif dibagi 2 kurang 1. Berarti positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Nah, berarti kita beri tanda positif. Nah, sekarang kita cek. Pada persamaan ini di ruas kiri, ya, itu menginginkan dia nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti kalau lebih besar atau sama dengan 0 berarti dia merupakan bilangan yang bertanda positif. Nah, yang selang yang memberikan nilai positif itu berada pada selang 3. Tapi ingat, 1 dan 0 juga merupakan solusinya. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya itu adalah semua bilangan X yang mana X itu sama dengan 0 dan X lebih besar atau sama dengan 1, di mana X merupakan bilangan real. Ini dengan menggunakan metode himpunan.
dengan menggunakan penyajian himpunan. Kalau kita tuliskan dengan cara selang, maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 0 dan 1, plus tak hingga. Tuh ya. Secara grafiknya ya seperti ini, atau bisa kita tuliskan seperti ini, yang menandakan bahwa dia adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, atau secara grafik kita bisa tulis ini. Di sini 0, kemudian di sini 1, lalu kita arahkan dia ke sana. Ada X. Nah, secara grafik seperti itu ya. Nah, itulah 3 cara penyajian untuk menuliskan solusi dari pertidaksamaan pada contoh ini.